Desa Tempuan yang terletak di Kecamatan Maesan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dilanda kedukaan mendalam setelah sebuah peristiwa mengerikan mengguncang kehidupan warganya. Seorang suami diduga telah melakukan serangan sadis terhadap istrinya yang menyebabkan kematian yang tragis. Tega menghabisi nyawa istrinya menggunakan parang, tersangka yang gelap mata juga tak segan-segan membacok mertuanya sendiri hingga menyebabkan luka berat. Fakta mengungkap bahwa korban ternyata memiliki 2 orang anak dan baru melahirkan kurang lebih 1 bulan. Dalam beberapa video unggahan yang beredar, nampak seorang anak berusia balita yang merupakan anak pertama korban mengungkapkan kalimat-kalimat yang menyayat hati. Melihat hal tersebut, dosen psikologi Universitas Hasanuddin Susi Susanti, SPSMA, memberikan tanggapan. Pertama-tama mungkin kita perlu melihat dulu bahwa anak ini masih balita ya, masih balita. Artinya pengalaman, pengetahuan terkait apa yang sedang terjadi itu masih real seperti apa adanya, tapi belum bisa memaknai bahwa ini terjadi pembunuhan, kemudian motif apalagi terkait motif di belakangnya, dia belum bisa memaknai itu, gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah perilaku si suami ke istrinya. Nah, itu sebenarnya menjadi respon ada sesuatu terjadi dalam diri suami, entah itu tekanan atau ketersinggungan atau tadi barangkali curiganya karena cemburu tadi, kemudian itu bisa menutup logikanya atau berpikir jernihnya sehingga dia bisa melakukan apapun kepada istrinya. Nah, ini juga bisa terkait dengan komunikasi suami istri seperti itu. Susi juga menyebutkan bahwa dampak dari kejadian ini bagi mental anak salah satunya yaitu trauma, yang bisa saja terjadi karena kejadiannya sangat unik. Dalam artian, muatan emosinya sangat besar, apalagi saat melihat darah yang bisa mempengaruhi psikologis anak. Anak-anak akan teringat jelas bagaimana perlakuan ayahnya, walaupun saat ini mungkin belum paham dengan situasi yang terjadi. Tetapi hal ini akan menjadi ingatan emosi di kemudian hari. Bahkan bisa saja saat melihat suatu perkelahian, dia menjadi tertrigger mengingat kejadian yang pernah disaksikannya secara langsung. Sebenarnya kalau dipandang dari sudut pandang kekerasan, tentu ini tidak wajar ya, tidak boleh. Apalagi yang melakukan adalah suami istri ya, punya ikatan emosional yang sangat erat. Tapi karena ikatan emosional yang sangat erat tadi itu pula yang paling gampang memicu seseorang atau pasangan untuk berlaku yang tidak manusiawi misalnya. Nah, ketika suami tersinggung misalnya harga dirinya sebagai seorang suami, nah itu bisa menutup logikanya dan berbuat tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol emosinya membuat seseorang terkadang memberikan respon yang berlebih terhadap sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kita itu tidak bisa mengontrol apa yang datang ya, stimulus yang dari luar itu tidak datang. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki komunikasi. Ini kaitannya tadi dari sudut pandang suami istri tadi. Suami istri itu perlu punya jalan komunikasi yang baik agar saat istri bicara atau berperilaku tidak menyinggung perasaan suami. Begitupun suami mampu membangun komunikasi yang baik agar kesalahpahaman yang ada atau misal ada rasa curiga itu bisa diungkapkan dengan terbuka sehingga nanti mendapat kejelasan gitu. Nah, tapi kapan misal suami merasa tersinggung kan jadinya marah ya, dan ketidakmampuan mengelola marah tadi atau emosi negatif itu bisa membuatnya berlaku kasar. Nah, terus tadi apa yang harus dilakukan selain membangun komunikasi yang baik? Yang kedua, belajar meregulasi emosi. Misal kalau sedang marah gitu, jeda sejenak, tarik nafas, pahami, atau bisa meninggalkan tempat juga tapi bukan berada di situ supaya emosinya itu terrealisasi, karena kan perasaan yang muncul itu tidak bisa kita pendam. Kalau kita pendam, nah itu nanti malah jadinya bisa meledak-ledak.
harus dirilis gitu ya, harus dirilis. Nah, cara merilisnya ini yang perlu dipelajari. Nah, bisa dengan menarik nafas, membuangnya, itu kelihatan atau terdengar sepele ya, tapi sebenarnya besar sekali manfaatnya. Apalagi tarik nafas dan menghembuskan itu sambil menyadari, oh saya ini sedang marah, sehingga marah saya tidak boleh melakukan hal-hal yang berlebihan misalnya. Nah, itu biasanya bisa mereda rasa marahnya gitu. Tapi kan orang yang marah itu biasa nafasnya kan menggebu-gebu. Semakin kita melakukan sesuatu, dorongannya itu semakin kuat gitu. Nah, itu yang bisa membuat akal sehat kita menjadi kabur dan terjadilah perilaku yang tidak diinginkan. Susi juga menyampaikan bahwa menjadi orang tua mempersiapkannya itu bukan ketika kita sudah menikah atau istri kita sedang hamil, tetapi mempersiapkannya jauh sebelumnya. Maka dari itu, sangat dibutuhkan pengetahuan untuk saling memahami satu dengan yang lain, agar pada saat anak lahir ia bisa tumbuh dengan mental yang kuat. Andrea Ririn Karina, Unhas TV.